Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Manjas Pratama dengan NIM 105220 dari kelas IP 5C. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hukum administrasi negara, yang dimana yang pertama pengertian dan ruang lingkupnya. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan dan tugas-tugas pemerintah dalam hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkupnya. Yang pertama, organisasi dan struktur pemerintahan. Yang kedua, wewenang pejabat administrasi negara. Yang ketiga, instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang keempat, penegakan hukum administrasi. Selanjutnya, sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, sumber hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Peraturan Pemerintah, pengganti Undang-Undang Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan kebijakan. Selanjutnya yang kedua, sumber hukum tidak tertulis seperti hukum adat, konvensi, ketatanegaraan, jurisprudensi, dan doktrin. Yang ketiga, asas-asas hukum administrasi negara seperti asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas negara hukum, asas demokrasi, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, fungsi hukum administrasi negara. Fungsi normal mengatur dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi instrumental sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas pemerintahan. Fungsi jaminan melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang sewena-wena. Fungsi pengawasan, mengawasi kinerja pemerintah. Selanjutnya, subjek dan objek hukum administrasi negara. Subjeknya adalah pemerintah, eksekutif, badan atau pejabat tata usaha negara, warga negara. Sedangkan objek adalah kewenangan pemerintah, keputusan pejabat administrasi, pelayanan publik, dan penegakan hukum administrasi. Selanjutnya, instrumen pemerintahan. Peraturan regeling, keputusan, peraturan kebijakan, rencana, instrumen keperdataan. Yang ketujuh, penegakan hukum administrasi negara. Pengawasan, controlling, saksi administrasi, pelaksanaan pemerintah, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Selanjutnya, pengenaan denda administratif, pengenaan uang paksa, dan yang ketiga, penyelesaian sengketa, upaya administratif, keberatan dan banding administratif, peradilan tata usaha negara. Yang kedelapan, kontrol terhadap pemerintah, pengawasan hierarkis, pengawasan fungsional. Yang kedua, kontrol eksternal, kontrol legislatif, kontrol yudikatif, kontrol masyarakat atau social control. Yang kesembilan, perkembangan dan tantangan. Yang pertama, government dan digitalisasi administrasi, good governance dan reformasi birokrasi. Yang ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah. Keempat, perlindungan data dan privasi dalam administrasi negara. Dan yang kelima, transparansi dan partisipasi publik.
Yang ke-10, contoh kasus dan penerapannya. Perizinan usaha dan investasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelayanan publik atau kesehatan, pendidikan, administrasi, dan kependudukan. Yang keempat, pengelolaan aset negara. Yang kelima, penegakan hukum lingkungan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.